Kalau zaman selepas keruntuhan Daulah Utsmaniyah itu, posisi amir yang dikatakan dalam hadis-hadis itu, menurut pendapat yang kuat, tidak dianggap kewajiban ketaatannya seperti taat kepada Khulafaur Rasyidun atau pada dinasti-dinasti yang telah disebutkan tadi. Kenapa? Kok disepakati begitu itu? Karena umat Islam amirnya banyak. Kalau sampai nanti amir itu dianggap ketaatannya seperti ketaatan pada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, begitu, nanti kalau amirnya ada ikhtilaf, nanti bisa bunuh-bunuhan antar umat Islam. Dan amirnya sekarang ratusan, ya berapa pertengkaran yang akan disebabkan alasan taat amir, gara-gara pemahaman imamahnya itu tidak lengkap. Maka amir-amir yang sekarang ini itu posisinya itu ya sebagai panutan untuk grupnya. Yang andaikan grupnya itu nggak kuat untuk ikut amir ini, bisa pindah ke grup lain yang sifatnya grup lain itu juga nggak keluar dari ridhonya Allah. Di amir itu seperti sekarang posisinya seperti kiai satu madrasah gitu. Dan madrasah di Indonesia anggap saja jumlahnya yang terdata dan telah berizin 14.000. Jadi 14.000 itu mungkin mayoritas adalah madrasah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau orang tidak kuat dengan kiai ini, bisa pindah ke kiai ini, bisa pindah ke kiai ini, bisa pindah ke kiai ini, asalkan masih di lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Kita orang Temboro secara umum itu ya usaha sepakat. Nah itu tadi memang di dunia itu nggak ada yang 100%, nggak ada. Usaha sepakat, usaha tidak tabrakan. Ya kalian juga di daerah-daerah begitu. Kalau perkara itu nggak bisa sepakat man, dan asalkan itu sama-sama punya pegangan, maksudnya bukan maksiat ya, bukan maksiat ala kita loh. Kan kita ini kadang-kadang kan membuat syariat sendiri ya. Gimana maksudnya? Ini enggak ikut arahan berarti, enggak ikut agama berarti maksiat, berarti sesat, berarti masuk neraka, berarti wis jenenge terjemah model robot ya. Enggak bermutu sama sekali kan. Ya, maka ketika terjadi ikhtilaf dulu itu saya akan dialog lama sama salah satu penanggung jawab. Ini kan hanya masalah teknis saja, biarin aja lah Ustaz. Yang nyaman ikut sana, biar ikut sana, nyaman ikut sini kok jadi sesat-sesatan tuh ngapain sih? Agama kita kan agama Islam, bukan agama tabligh sih. Mana ada agama tabligh gitu. Kita ikut tabligh itu kan karena dalam tabligh itu menyemangati kita dengan mengamalkan Islam. Kalau tabligh dianggap agama, nggak ikut arahan Indomuddin, dianggap begini, nggak ikut arahan itu, dianggap begini, itu kan aneh, itu nggak ada dalam pelajaran kita mulai kelas 1 sampai tahasus, nggak ada itu. Ini hanya ikhtilaf dalam partai yang namanya jamaah tabligh. Masa terus akhirnya dijadikan di dalam zaman tabligh ada KLB. Nah, itu aja kita ini enak kan? Kita sebagai orang KLB itu konferensi luar biasa. Ada pengkudetaan, ini biasa itu perkara sistem organisasi. Karena nggak ngaku jamaah tabligh kan bagian dari organisasi juga. Tapi kita nggak organisasi, tapi terorganisir. Wes jenenge apa nyatane ya keroyokan jadi suro, keroyokan jadi itu organisasi. Keroyokan jadi AMP, keroyokan jadi kai salat. Ya pokok betah men ditindas ya. Beli konsrat enak ya. Ning dili di ekrom ayam panggang ya. Cair. Kita ini nggak terasa, nggak bisa kita ini di dunia ini mau katanya lepas tidak hubul jah, hubul riasah, halah, gombal-gombal. Nah, kenyataannya kita diuji oleh Allah dengan begitu juga, gitu. Ini supaya banyak istighfar aja, istighfar.
Insyaallah gitu kan. Ini sekian banyak. Nggak usah salaman ya. Ya, nggak usah salaman ya, insyaallah. Salamannya dari jauh aja, insyaallah. Bukan takut salaman, enggak. Ya, kadang-kadang nggak salaman enggak apa-apa. Itu perkara yang nggak wajib itu jangan diwajibkan. Itu tadi loh, latihan perkara yang nggak wajib jangan diwajibkan. Masya Allah, awal-awal ikhtilaf dulu tuh, ikhtilaf yang awal-awal itu nggak tahu berapa banyak tempat-tempat yang kita mendinginkan biar nggak tengkar. Termasuk ada fatwa dari Sulawesi halal darahnya, ya kan? Dari Masya Allah, saya redakan, saya telepon jangan gitulah. Terus ganti yang timnya satunya datang ke sini, ada polisi kan sudah siap pakai apa, badik sana ya, pakai badik, ada yang badik mau pakai senjata laras panjang mau ngerebut kerung-kerung. Lagi tablik mau apa jadi ini sebenarnya? Wah, tak karo gitu mulai pagi sampai jam berapa, sampai zuhur sampai asar biar nggak terjadi tengkar. Ini jenenge agama tablik nih jenenge, kalau agama Islam lagi. Jadi kalau sudah urusan keilmuan kan, semua organisasi yang masih menyatakan muslim kita harus mengayominya. Kalau tabligh kita sudah ada arahnya. Kalau sampai lembaga keilmuan yang kita kelola itu terkontaminasi dengan harus sesuai arahan sana atau sini urusan tabligh, berarti lembaga kita ini lembaga yang nggak dewasa. Berarti kita ini nggak siap untuk jadi ahli sunnah yang seutuhnya. Maka ketika yang urusan wafat dan sana takziah, ngobrol-ngobrol dengan putra-putra beliau, pondoknya lumayan berkembang, ngobrol apa nasihatnya? Gus, nasihatnya pondok ahli sunnah itu nggak banyak, dan ini termasuk diakui oleh ulama, termasuk pondok ahli sunnah ini pondok Payaman ini. Maka saya berharap Payaman itu bisa jadi tempat belajarnya ahli sunnah dari mana-mana. Maka biar cepat berkembang, jangan sekali-kali ikhtilaf tabligh dimasukkan dalam pelajaran kurikulum atau otaknya santri. Nanti biar yang ngaji di sini itu berbagai macam orang, bukan orang tabligh tok. Dia bilang pada Gus Hamid, Gus Muhammad, ini motor suara kita begitu itu. Akhirnya kita ini dengan segala macam golongan, kalangan Nahdliyin, kalangan Nidhamuddin, kalangan Surah Alami masih bisa memberikan masukan gimana sih berakidah Ahlussunnah. Bukan berakidah tabligh, nggak ada, kita belum ketemu berakidah tabligh kok nggak ada. Berakidah Ahlussunnah. Iya kan, mana tak? Ini jenenge pondok Ahlussunnah, gak pondok tabligh. Pondok tabligh kan sekarang. Kalau kita ini gak seperti arahan yang barusan kita dengar. Sekarang kalau ada orang ngeritik kita, apa sih untungnya jadi jamaah tabligh? Wong masyaihnya pada gelut. Ya, kita jawabnya bagaimana? Apa sih untungnya ikut jamaah tabligh? Wong sana ngaji sana, sana ngaji sini. Ini kalau kita ini nggak dewasa dalam menghadapi ikhtilaf, termasuk tarbiyah untuk merusak umat adalah ikut jamaah tabligh. Karena apa? Karena dididik untuk fanatik rombongannya masing-masing untuk nyaci umat Islam. Ayo, ini kita omong terus terang. Nah sekarang ini kita ikut jamaah tabligh ini jadi baik apa malah jadi tukang nyaci? Nah kalau jadi tukang nyaci, berarti kita ini tambah dekat dengan surga atau tambah dekat dengan neraka? Iya Pak, gitu kan, kita harus berani begitu kan. Jadi kita kan ini majelis khusus, walaupun sebagian bukan alumni nggak apa-apa, dengar nggak apa-apa. Prinsip kita ini bukan perkara yang ditutup-tutupi. Kita ini ikut tabligh itu biar jadi tambah takwa. Maka semua dalam gerakan jamaah tabligh yang tidak menyebabkan takwa nggak boleh diikuti. Arahan apa aja, apa ada arahan sebagian orang Temboro begitu itu, biasanya nggak takwa, jangan diikuti. Yang kita pakai kan Temboro sendiri kan, kalau yang lain kan kalian yang dengar kan kalian nggak dengar, caranya udah beda. Itu mudah, jadi konsep hidup itu harus jelas.
biar kita kapan aja itu mati itu surga gitu loh kan. Allah. Tidak boleh semua muslim, wabil khusus santri yang depan saya ini meluangkan waktu untuk suudzon pada orang Islam. Itu kamu salurkan untuk doa untuk negeri ini, doa untuk para ulama, doa untuk para ulama, doa untuk semua umat Islam seluruh dunia, doa hidayah untuk yang belum Islam. Itu lebih baik. Ngapain kita meluangkan waktu untuk itu, Pak? Ya, kurang lebih begitu itu.